Selamat siang Pak David dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proyek yang akan kami lakukan, yaitu PAUCARE. Anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu Saya Clarissa Agatha Deren. saya Patricia Erling Baktar, Saya Margareta Lois Kalista. Saya Natalisa Putra. Saya Sebastianus Pradipa. Dan saya Andre Hayden Fernando. Masuk ke pendahuluan, untuk latar belakangnya, dari data yang kami dapat, 67% masyarakat Indonesia memiliki hewan peliharaan pada tahun 2022, yang artinya minatnya itu tinggi. Lalu kebutuhan pet care meningkat, seperti grooming, hotel, transport, dan lain-lain. Lalu layanan masih terpisah dan juga banyak offline alias kurang praktis. Lalu tren digital dan juga e-commerce semakin berkembang, dan solusinya adalah Pawcare, platform all-in-one, pet taxi, pet hotel, pet shop, dan lainnya. Untuk rumusan masalah yang kami dapat pertama adalah bagaimana menyediakan platform digital yang dapat memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam mengakses berbagai layanan pet care. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pemesanan layanan seperti pet taxi, pet hotel yang dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi. Yang ketiga, bagaimana menyediakan mekanisme transaksi online untuk pembelian makanan dan kebutuhan hewan peliharaan. Yang terakhir, bagaimana merancang prototipe aplikasi Pawcare dengan tampilan yang mudah digunakan oleh pengguna. Oke, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu kita merancang sebuah platform digital yang dapat memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam mengakses berbagai layanan pet care. Yang kedua, kami merancang sistem pemesanan layanan seperti pet taxi dan pet hotel yang dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi. Yang ketiga, kita menyediakan fitur transaksi online untuk pembelian makanan kebutuhan hewan peliharaan melalui platform Pawcare. Yang keempat, mengembangkan prototipe aplikasi Pawcare dengan tampilan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. selanjutnya adalah manfaatnya. Yang pertama adalah bagi pengguna, membantu pemilik hewan peliharaan mengakses berbagai layanan secara lebih mudah melalui satu platform. Lalu yang kedua adalah bagi penyedia layanan pet care, bisa menjadi media bagi penyedia layanan untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas melalui platform digital. Dan juga yang terakhir adalah bagi pengembang bisa menjadi sarana untuk menerapkan konsep e-bisnis dalam merancang dan mengembangkan. Lalu kita masuk ke chapter 1, yang pertama konsep e-commerce pada Pawcare. Jadi e-commerce ini merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara digital melalui internet. Transaksinya dapat berupa pembelian produk, pemesanan layanan, dan juga pembayaran online. Nah, konsep ini digunakan dalam pengembangan platform pada Pawcare. Pawcare memungkinkan pemilik hewan memesan layanan pet care secara online. Lalu, Pawcare merupakan platform digital yang menyediakan berbagai layanan kebutuhan hewan peliharaan seperti pet taxi untuk transportasi hewan peliharaan, pet hotel untuk penitipan hewan, pembelian makanan, dan juga perlengkapan hewan. Melalui platform ini, pengguna dapat mengakses berbagai layanan dalam satu aplikasi. Nah, Pawcare dalam konsep e-commerce dan juga e-bisnis. E-commerce pada Pawcare ada pemesanan layanan pet taxi dan juga pet hotel, lalu pembelian makanan dan perlengkapan hewan secara online, lalu untuk e-bisnis pada Pawcare yaitu menampilkan informasi layanan pet care, mengelola katalog produk, dan juga menghubungkan penyedia layanan dengan pelanggan. Nah, karakteristik e-commerce yang ada pada Pawcare yang pertama ada ubiquity. Layanan Pawcare dapat diakses kapan saja melalui internet, lalu global reach. Layanan Petcare dapat dipromosikan kepada pengguna dari berbagai wilayah. Universal Standards, platform Pawcare menggunakan teknologi web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat. Information Richness, informasi layanan pet taxi, pet hotel, serta produk hewan ditampilkan secara lengkap. Lalu interactivity, pengguna dapat memilih layanan, memesan, dan juga melakukan transaksi melalui sistem. Information density, pengguna dapat melihat detail layanan, harga, dan juga produk secara jelas. Untuk personalization atau customization, layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik hewan peliharaan. Dan juga yang terakhir, sosial teknologi, pengguna dapat melihat ulasan atau rekomendasi layanan dari pengguna lain. Nah, model e-commerce pada Pawcare, yang pertama ada B2C. Jadi Pawcare ini menyediakan layanan pet care langsung kepada pemilik hewan. Ada B2B, Pawcare dapat bekerja sama dengan pet shop, klinik hewan, atau penyedia jasa transportasi
hewan, dan juga C2C, pengguna dapat berbagi pengalaman atau rekomendasi layanan pet care kepada pengguna lain. Selanjutnya ada m-commerce, Pawcare dapat diakses melalui smartphone untuk memesan layanan. Ada social commerce, layanan Pawcare dapat dipromosikan melalui media sosial. Dan juga local commerce, layanan pet care dapat ditemukan berdasarkan lokasi pengguna. Nah, dampak e-commerce pada Pawcare ini yang pertama mempermudah pemilik hewan menemukan layanan pet care, proses pemesanan layanan menjadi lebih cepat dan juga praktis, penyedia layanan dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan juga layanan pet care dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Tren e-commerce pada Pawcare yang pertama meningkatnya pengguna smartphone untuk transaksi online, lalu platform digital yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu sistem, dan juga pengguna lebih memilih layanan yang dapat diakses secara online dan juga praktis. Dan selanjutnya kita masuk ke chapter 2. Pertama kita ada infrastruktur bisnis. Jadi yang pertama tuh konsep dan dasar cara kerja internet. Jadi jalan internet adalah fondasi utama operasional Pawcare yang memungkinkan pelanggan mencari layanan dan bertransaksi tanpa batasan waktu dan tempat. Jadi internet sendiri itu menghubungkan pengguna di wilayah perkotaan dengan berbagai mitra layanan Pawcare secara praktis. Dan kita menggunakan paket switching. Jadi itu membagi data pesanan menjadi bagian-bagian kecil agar proses transaksi di aplikasi berjalan lebih cepat. Dan kita menggunakan TCP atau IP. Jadi di sini tuh menjaga stabilitas koneksi dan memastikan data pembayaran pengguna terkirim ke server dengan aman. Selanjutnya ada infrastruktur internet. Jadi untuk mencegah gangguan saat jumlah pesanan sedang tinggi, Pawcare membutuhkan infrastruktur fisik internet yang andal untuk menyalurkan data yang dengan lancar. Yang pertama itu ada internet backbone, jadi jalur kabel serat optik berkecepatan tinggi yang menangani besarnya lalu lintas data di server Pawcare. Selanjutnya ada IXP atau Internet Exchange Points. Jadi di sini tuh titik pusat pertukaran data yang berfungsi mempercepat koneksi aplikasi ke pengguna. Selanjutnya ada ISP atau Internet Service Provider. Jadi ISP itu penyediaan layanan internet seperti WiFi atau seluler yang digunakan pelanggan untuk mengakses Pawcare. Selanjutnya ada teknologi web. Jadi sistem aplikasi Pawcare beroperasi menggunakan teknologi web yang bertugas memproses permintaan dan menampilkan katalog layanan secara visual. Di situ ada web server dan browser. Server mengirimkan data layanan, sementara browser atau aplikasi di perangkat pengguna menerjemahkan menjadi tampilan visual. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Di sini DNS mengubah alamat server angka menjadi nama domain yang mudah diingat, contohnya kayak pawcare.id. Selanjutnya ada URL atau tautan spesifik yang mengarahkan pengguna langsung ke halaman tertentu, seperti halaman promo dan paket layanan. Selanjutnya adalah teknologi yang mendukung e-commerce. Jadi di balik tampilan aplikasi yang mudah digunakan, terdapat bahasa pemrograman penting yang memastikan setiap fitur dan sistem pembayaran berjalan lancar. Pertama itu ada HTML. Jadi dia itu menyusun elemen visual, tata letak, dan tombol navigasi pada aplikasi Pawcare agar rapi dan nyaman dilihat. Selanjutnya ada XML atau mengatur struktur bentukan data internal sangat penting saat asisten terhubung dengan layanan pembayaran atau payment gateway. Selanjutnya ada web service. Di sini itu memungkinkan aplikasi berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis dengan sistem milik mitra klinik hewan. Next. Selanjutnya ada mobile platform dan cloud computing. Jadi di sini strategi teknologi Pawcare berfokus pada kemudahan aplikasi seluler dan efisiensi penyimpanan digital untuk menargetkan pemilik hewan yang bermobilitas tinggi. Jadi yang pertama ada mobile platform. Jadi di sini tuh pengembangan berfokus pada perangkat seluler agar pengguna lebih mudah memesan layanan melalui smartphone. Lanjutnya ada cloud computing. Jadi di sini layanan penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet tanpa memerlukan pemeliharaan server fisik sendiri. Keuntungannya, biaya operasional jauh lebih hemat dan kapasitas server Pawcare dapat ditingkatkan dengan mudah saat penggunaan bertambah. Oke, selanjutnya kita masuk ke overview Pawcare dan target pasar di chapter 3. Jadi Pawcare sendiri ini adalah platform layanan hewan peliharaan berbasis e-business. Layanannya ada grooming, pet hotel, pet walking, pet taxi, pet food, and supplies. Visinya yaitu menjadi solusi digital terpercaya bagi pemilik anabul di wilayah perkotaan. Target audiens Pawcare itu seseorang yang berusia 20-45 tahun, berdomisili di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sebagainya, dan terbiasa menggunakan aplikasi digital. Yang terakhir, targetnya itu memiliki daya beli untuk layanan premium untuk anabul mereka. Selanjutnya, analisis SWOT dari Pawcare. Untuk strength-nya tersendiri ada layanan terintegrasi satu platform, pemesanan dan pembayaran online, modal marketplace, rating and review transparan, dan target pasarnya jelas. Untuk weakness, modal awal besar.
2, ketergantungan pada mitra, 3, brand awareness butuh waktu, dan 4, operasionalnya kompleks. Yang ketiga, untuk opportunities, yang pertama, milik hewan terus meningkat, tren digital lifestyle, pasar pet care masih offline, belum banyak yang online, dan potensi kerjasama bisnis lumayan besar. Terakhir ada threats, yang pertama, kompetitor offline sudah loyal, munculnya aplikasi serupa, risiko kualitas dari mitra, dan perubahan tren dan ekonomi. Selanjutnya itu teknologi dan strategi pengembangan Powcare sendiri. Yang pertama kita menggunakan Figma untuk desain dan prototype. Untuk selanjutnya menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript dan PHP untuk menyimpan dan juga MySQL sebagai database-nya. Infrastrukturnya ada cloud computing, CDN and caching, payment gateway, SSL atau TLS. Dan untuk mobile strateginya, aplikasi kami berbasis web, website secara responsif, dan pendekatan dilakukan dengan mobile first. Oke, berikutnya kita lanjut ke chapter 4. Di chapter 4 ini kita akan bahas tentang e-commerce marketing and advertising yang akan kami kaitkan dengan bisnis kami. Jadi, pada pertama ini, di 5.1 ini kita membahas siapa sih konsumen Powcare dan sebagai platform penghubung juga, Powcare sebenarnya punya dua sisi konsumen. Yang pertama itu adalah pemilik hewan berusia 20 sampai dengan 45 tahun, yang kebanyakan profesional muda dan Gen Z yang tinggal di kota-kota. Yang kedua adalah mitra penyedia layanan seperti groomer, pet hotel, pet taksi, dan klinik hewan yang bergabung pada platform kami. Untuk pemilik hewan sendiri, mereka biasanya tahu Powcare ini dari rekomendasi Instagram atau dari teman. Alasan utama mereka memakai Powcare ini simple saja karena mereka sibuk dan Powcare enable mereka agar bisa tetap terurus karena adanya layanan penjemputan yang bisa dipesan juga secara online. Berikutnya, untuk keputusan pembelian online. Sebelum seseorang memutuskan pakai Powcare ini, biasanya mereka melewati 5 tahap. Pertama, mereka tahu Powcare dari sosmed atau referral teman. Lalu mereka mulai mencari info soal layanan, harga, dan juga review yang tersedia di platform kami. Setelah itu, mereka bandingkan Powcare dengan layanan-layanan lain di sini yang menjadi nilai lebih kami adalah kami memiliki efisiensi karena semua layanan dari berbagai mitra bisa diakses dalam satu platform. Ditambah dengan kepercayaan kami juga melalui fitur rating dan review. Kalau sudah yakin, mereka bisa langsung pesan dan bayar online, lalu Powcare bisa menghubungkan pemesanan kami ke mitra penyedia layanan yang sesuai. Dan setelah transaksi selesai, kami juga biasanya mengirim survei kepuasan pada loyalty program untuk menjaga mereka untuk kembali-kembali. Berikutnya, teknologi pendukung pemesanan online. Di balik strategi pemasaran itu ada teknologi yang pasti mendukung. Jadi, Powcare menggunakan sistem CRM berbasis data yang mengumpulkan riwayat pemesanan data hewan, preferensi layanan, dan riwayat pembayaran pengguna. Data ini dipakai untuk kirim notifikasi, reminder otomatis, misalnya mengingatkan pengguna kalau sudah sebulan belum grooming, dan semua data itu akan disimpan dalam cloud. Lalu transaksi diproses lewat payment gateway yang aman dan langsung diteruskan ke mitra penyedia layanan yang sesuai. Sistem kami juga pasti akan melindungi enkripsi, firewall, dan backup berkala agar data pengguna tetap aman. Lanjut ke metrik dan biaya pemasaran online. Jadi terakhir, soal pengukuran, karena Powcare ini adalah platform penghubung, kami mengukur keberhasilan pemasaran dari jumlah transaksi yang berhasil antara pemilik hewan dan mitra penyedia layanan di platform kami. Channel ini juga paling efektif menurut kami adalah referral karena tingkat kepercayaan itu lebih tinggi. Untuk iklan berbayar, biasanya kami menggunakan CPC atau cost per click, jadi kami hanya membayar kalau orang-orang benar mengklik iklan kami. Ini lebih efisiensi untuk bisnis yang masih berkembang, karena pendapatan kami sendiri berasal dari komisi transaksi, iklan mitra, subscription premium, marketplace, dan sponsorship. Yang terakhir untuk kesimpulan dari chapter 4 ini adalah secara keseluruhan, Powcare ini sebagai platform penghubung antara pemilik hewan dan mitra penyedia layanan menerapkan strategi e-commerce marketing yang mencakup pemahaman perilaku dari sisi pengguna,
multi-channel marketing yang terarah, dan teknologi CRM yang mendukung layanan personal. Semua ini tuh dirancang agar Pawcare ini bisa tumbuh secara efisien dan membangun kepercayaan dan pasti menghubungkan hubungan jangka panjang antara pengguna, mitra, dan platform. Selanjutnya adalah chapter 5 yang membahas mengenai konsep keamanan e-commerce. Di mana kita membahas mengenai urgensi keamanan digital, di mana kita harus melindungi data sensitif seperti data pribadi, akun, dan juga data transaksi. Lalu mencegah ancaman yang bisa merugikan pengguna dan juga platform, lalu membangun kepercayaan agar transaksi online terasa aman. Ada 5 pilar utama, yaitu confidentiality atau agar data tidak bocor. Lalu integrity untuk memastikan data tidak dapat dimanipulasi, lalu authentication sebagai verifikasi identitas, lalu non-repudiation agar transaksi yang sudah dilakukan tidak bisa disangkal. Dan yang terakhir adalah availability, di mana sistem harus selalu siap untuk diakses oleh orang saat dibutuhkan. Selanjutnya ada ancaman keamanan internet. Ada 4 jenis ancaman digital. Yang pertama adalah malware, di mana malware adalah program berbahaya yang dapat merusak sistem ataupun mencuri data. Lalu yang kedua adalah phishing. Biasanya dalam berbentuk penipuan yang menyamar sebagai pihak resmi melalui email ataupun link palsu yang mereka berikan. Lalu yang ketiga adalah hacking, upaya masuk ke sistem atau server tanpa izin, dan juga yang keempat adalah data breach, biasanya karena sistem yang lemah sehingga data gampang bocor. Untuk menangani ancaman-ancaman tersebut, terdapat 3 teknologi yang dapat digunakan, yaitu encryption, di mana encryption itu mengubah data sensitif menjadi kode rahasia selama pengiriman. Lalu yang kedua adalah digital signature yang berfungsi sebagai segel digital untuk menjamin keaslian dokumen yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah public key infrastructure yang mengelola pasangan kunci kriptografi dan sertifikat digital. Lalu terdapat juga sistem proteksi website, juga aplikasi seperti SSL dan juga TLS, di mana hal tersebut digunakan untuk mengamankan jalur komunikasi browser seperti HTTPS. Kemudian ada juga firewall yang berfungsi sebagai penyaring lalu lintas data untuk memblokir akses-akses ilegal. Lalu ada juga akses control yang biasanya digunakan melalui OTP ataupun pembatasan peran admin. Dan yang terakhir adalah data privacy protection yang memastikan informasi pribadi user dikelola sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya adalah sistem pembayaran e-commerce. Terdapat 2 sistem pembayaran yang sering digunakan, yaitu mobile payment dan juga credit card, di mana mobile payment biasanya digunakan adalah e-wallet dan juga internet banking. Fokus utama dari 4 ini bukan hanya untuk kepada kemudahan transaksi ataupun promonya, tetapi juga pada keakuratan verifikasi di setiap pembayaran agar tidak terjadi transaksi ilegal. Lalu ada implementasi dalam Pawcare. Kami mengimplementasikan untuk menjaga data pengguna seperti akun, alamat, dan juga riwayat layanan. Kami menggunakan encryption. Lalu, kami juga menggunakan sistem login agar hanya pemilik akun yang dapat mengakses data-data yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Lalu, kami juga menggunakan payment gateway sehingga data-data finansial ataupun transaksi yang telah digunakan tidak disimpan langsung di dalam aplikasi. Kesimpulannya adalah keamanan dan sistem pembayaran merupakan bagian yang penting dalam e-commerce karena berkaitan langsung dengan perlindungan data pengguna serta proses transaksi online. Tanpa sistem keamanan yang baik, resiko pencurian data dan serangan terhadap sistem akan meningkat dan dapat merugikan pengguna maupun penyedia layanan. Maka dari itu, diperlukan penerapan teknologi keamanan serta proteksi sistem yang memadai. Pada platform Pawcare, keamanan diterapkan melalui perlindungan data pengguna, sistem login, serta penggunaan payment gateway agar transaksi dapat dilakukan secara aman tanpa menyimpan data finansial secara langsung di dalam aplikasi.
Dengan penerapan tersebut, kami harap Pauker dapat memberikan layanan yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi semua pengguna. Berikutnya ada chapter 6 tentang e-commerce, bisnis model, dan strategis. Yang pertama 7.1 model bisnis e-commerce. Model bisnis itu adalah terencana untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Menurut Loudon dan Trevor 2021, model bisnis e-commerce memanfaatkan keunikan internet untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian Powker sendiri sebagai solusi menggabungkan semua layanan petcare dalam satu platform digital. Kemudian ada 8 kunci model bisnis yang di, yang di, yang dipakai oleh Powker. Yang pertama ada value proposition. Ya, ini kenapa menjadi pilihan Powker? Karena value proposition itu simple, semua pet care ada di dalam satu aplikasi. Jadi pemilik hewan tidak perlu repot cari grooming di suatu tempat, pet hotel di tempat lain. Yang kedua adalah revenue model, alias cara pauker menghasilkan uang. Kita tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja, ada transaction fee, yaitu komisi dari setiap transaksi yang berhasil, ada juga penjualan produk pet food dan perlengkapan hewan di dalam aplikasi, ada subscription untuk pengguna yang mau akses fitur premium, dan terakhir ada kerjasama afiliasi dengan brand-brand pet care. Kemudian ada market opportunity. Ini soal seberapa besar peluang pasarnya berdasarkan data Rakuten Insight tahun 2022, 67% orang Indonesia punya hewan peliharaan. Itu angka yang besar, ditambah lagi layanan pet care di Indonesia masih sangat tersebar dan kebanyakan masih offline. Jadi peluang untuk masuk sebagai platform digital masih sangat terbuka. Kemudian ada competitive environment, yaitu siapa saja pesaing kita, ada dua jenis. Yang pertama, pesaing langsung yaitu platform digital serupa yang memungkinkan muncul di masa depan, dan pesaingnya tidak langsung yaitu pet shop, klinik hewan, dan grooming lokal yang sudah punya pelanggan tetap. Kita harus pantau pergerakan mereka supaya bisa menyesuaikan strategi. Yang kelima ada competitive advantage. Ini keunggulan Pauker dibanding kompetitor. Yang paling utama adalah integrasi dari semua layanan dalam satu platform yang belum banyak dilakukan kompetitor di Indonesia. Selain itu, fitur rating dan review membuat semua pengguna lebih percaya. Sistem personalisasi berbasis CRM yang bikin pengalaman tiap pengguna lebih relevan, dan strategi mobile first karena target kita memang pengguna smartphone. Kemudian market strategi, yaitu cara kita menarik pelanggan. Pauker memakai pendekatan multi-channel, artinya tidak hanya satu platform saja, ada pemasaran lewat Instagram, TikTok, dan Facebook. Kerjasama dengan para influencer dari ketiga platform tersebut menjadi Pauker menjadi salah satu pilihan utama bagi pengguna-pengguna Android. Yang ketujuh ada organisasional development. Ini soal struktur tim Pauker. Di awal tim hanya kecil dan satu orang bisa merangkap beberapa peran sekaligus. Misalnya developer sekaligus handle operasional. Tapi seiring platform berkembang, tim ini akan dibagi ke divisi lain. Spesifik ada divisi teknologi, mitra pemasaran digital, layanan pelanggan, dan keuangan. Dan yang terakhir ada manajemen tim. Idealnya punya latar belakang tiga bidang, teknologi informasi, bisnis digital, dan industri pet care itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena tim yang solid punya pengalaman di bidangnya, akan lebih dipercaya oleh investor dan mitra, sekaligus lebih cepat dalam mendeteksi masalah dan menemukan solusinya. Kemudian 7.3, kategorisasi model bisnis Pauker, itu ada B2C dan B2B. Yang B2C market kreator menghubungkan pemilik hewan peliharaan dengan penyedia layanan pet care, mirip seperti Uber dan Airbnb dalam sharing company. Service provider menawarkan kemudahan akses layanan pet care secara digital yang lebih praktis dibanding mencari sendiri secara offline. Community provider, fitur rating, review, dan interaksi antar pengguna yang membangun komunitas pecinta hewan peliharaan. Untuk B2B sendiri atau business to business, private industrial network. Jaringan mitra terpilih yang terdiri dari pet shop, klinik hewan, grooming, dan penyedia transportasi hewan. Kemudian chapter subbab yang ke-7.4 dan 7.5 itu yang pertama ada dampak e-commerce terhadap sektor industri. Dampaknya menurunkan baris untuk entry karena tidak perlu ke toko fisik yang besar. Persaingan meningkat karena harga dan layanan jadi lebih transparan lewat ulasan pengguna. Internet mengurangi biaya transformasi dan transaksi sehingga operasional lebih efisien. Strategi bisnis Pauker, yang pertama ada diferensi layanan, yaitu menggabungkan semua layanan pet care dalam satu platform yang belum banyak dilakukan kompetitor. Customer intimasi CRM digunakan untuk memahami kebiasaan pengguna dan memberikan rekomendasi yang relevan. Fokus niche market.
menyasar pemilik hewan peliharaan perkotaan yang belum melek digital dan punya daya beli untuk layanan premium. Subbab 7.6, disrupsi teknologi e-commerce, layanan pet care konvensional yang bergantung pada toko fisik mulai tergantikan platform digital. Disrupsi dimulai dari layanan digital yang lebih murah, lalu perlahan kualitas meningkat, kemudian Pauker harus berinovasi pada fitur dan pengalaman pengguna agar tidak tertinggal kompetitor. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari chapter 6 ini, value proposition yang jelas, revenue model beragam, market opportunity nyata, kemudian keunggulannya semua layanan Packer terus langsung tersedia dalam satu aplikasi tanpa perantara. Tantangan terbesar sendiri dari Packer ini menjaga kualitas layanan dan membangun kepercayaan pengguna. Dengan mereka strategi dan tim yang tepat, Packer mempunyai peluang besar untuk berkembang di pasar pet care digital Indonesia. Sekian presentasi dari